Kalau kalian jadi orang benar, kalau kalian jadi orang betul, kalau kalian jadi orang baik, guru kalian dapat amal jariah, Abdul Somad pun dapat juga sedikit walaupun tak banyak, 0,05% jadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa ziarah kubur. Kalau sudah Ustaz Somad yang ceramah, buah tomat juga yang babak belur. Jadi asal saya ceramah, buah tomat terus. Kasihan juga kita, lama-lama nanti muncul namanya Komisi Perlindungan Tomat. Apa kabar semuanya, sehat? How are you today? Kaifa halukum? Biado ala kita sesudena? Pripun kabare ape? Hebatnya anak-anak SMA Islam Plus Azkia ini. Bahasa Inggris mantap. Belum lagi, baru sedikit aja pujian. Bahasa Inggris mantap, bahasa Arab mantap, bahasa Batak oke, bahasa Jawa pun tak ketinggalan. Ini menunjukkan bahwa kita masih makan tahu tempe. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah yang tadi saya sempat salah sapa, saya sangka anak kelas 3. Mudah kali. Bapak pimpinan, pembina, pengurus yayasan yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nama saya dituliskan di situ, Profesor Haji Abdul Somad, LC, DESE, PhD. Jadi saya ini sudah habis semua, sudah. Sekolah sudah habis, karir sudah habis, ibarat naik ke atap udah mentok, tak ada lagi di atas. Detail tinggal satu lagi, almarhum. Jadi saya ini masa lalu, yang masa depan itu aku dan kamu. Yang sekarang kelas 1 SMA itu 10 tahun lagi akan datang. SMA 3 tahun, S1 4 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 2 tahun. Jadi 10 tahun akan datang. Kalau berkarir di kampus, dia akan jadi doktor, dia akan jadi dokter spesialis, dia akan jadi perwira, dia akan jadi camat, taman alumni IPDN, STPDN. Jadi yang hari ini kelas 1 SMA di SMA Islam Plus Azkia, inilah yang akan melanjutkan pembangunan kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia di masa akan datang. Jadi kalau mau melihat Indonesia di masa akan datang, mudah aja. Ustaz Somad, bagaimana kita melihat Indonesia 10 tahun akan datang? Datang aja kalian ke SMA Islam Plus Azkia. Di sana kalian akan jumpa dengan menteri, jumpa camat, jumpa presiden, jumpa supir sudako. Ustaz Somad ini menyepelekan supir sudako. Supir sudako itu pekerjaan yang halal apa haram? Halal. Jadi kenapa Ustaz bilang pula alumni pesan SMA Islam Plus Azkia ini supir sudako? Memang dia bawa sudako, tapi semua sudako di Medan nih dia yang punya. Tadi pas aku bilang supir sudako kalian diam. Pas aku bilang dia punya semua, oh. Apapun profesi di masa akan datang, itu dimulai dari sekarang. SMA Plus, plus itu kan tanda lebih, kelebihan. Apa kelebihan SMA Plus ini? Yang pertama kelebihannya adalah berkarakter. Berkarakter itu istilah orang Inggris saja. Kalau dalam agama Islam berakhlakul karimah.
Kenapa pakai istilah-istilah Inggris pula? Islamic morality, ethic of Islam. Karena memang orang sekarang ini lagi tren pakai bahasa Inggris. Anak kau di mana? Pesantren. Kampungan. Anak kau di mana? Islamic boarding school. Sama lah itu, apa bedanya? Kau makan apa tadi pagi? Aku makan goreng ayam. Kau makan apa? Fried chicken. Sama, kualinya sama-sama minyak jelantah. Jadi jangan terjebak pada istilah-istilah. Jadi berkarakter itu berakhlakul karimah. Orang Jepang kalau ada anaknya tidak bisa matematika, dia tak pusing. Cukup dipanggil guru matematika privat di rumah, selesai. Kalau ada anaknya tidak bisa bahasa Inggris, dia tidak pusing. Cukup dibawakannya kursus bahasa Inggris 6 bulan, insya Allah selesai. Tapi kalau ada anaknya tidak bisa ngantri, tak tahu dia antri, karena antri ini terkait dengan etik, attitude, terkait dengan moral. Cuman kadang banyak juga orang yang latah, tak bisa dia bedakan mana moral, mana etik, mana akhlak. Yang namanya etik itu adalah kesepakatan sekelompok manusia di tempat tertentu. Itu namanya kode etik. Makanya di jurnalistik, di koran, di pers, di media ada yang disebut tidak boleh menyebut nama orang karena takut melanggar kode etik jurnalistik. Kita ketika naik pesawat, itu orang di pesawat itu ramah sekali, bukan main. Begitu sampai kita di pintu, Bapak mau kemana? Udah tahu dia kita mau ke Jakarta, tanyanya juga lagi. Nomor berapa? Nomor 1A, silakan duduk. Kita pun dipersilakan duduk. Tolong seat beltnya dipakai, kita pun pakai. Bapak mau minum apa? Saya mau minum teh manis. Teh pucuk, teh daun apa teh bunga? Saya mau minum teh daun. Pakai yang celup atau pakai yang udah jadi asli? Pakai yang celup. Mau panas apa dingin atau panas dingin? Banyak kali cerita kau, cepat aja lah bawa. Sangat ramah, sangat baik. Tapi begitu sampai kita ke airport, dipandangnya pun tidak. Kenapa? Karena memang diajarkan dia beretika di dalam pesawat saja. Setelah di luar pesawat dia tak kenal sama sekali. Beda akhlak bagaimana? Akhlak itu 24 jam. Kalau kata orang Dolok Masihul, 24 hours. 24 jam tidak putus dengan budi pekerti. Jadi kalau ada anak-anak SMA Islam Plus Azkia ini di lingkungan sekolah, ini bukan main baiknya dia sama guru. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Ustazah, apa kabar? Begitu di luar, jumpa di mall, tak kenal sama sekali. Ini bukan akhlak, tapi ini namanya etika. Bisa dibedakan antara akhlak dengan etika? Etika kesepakatan sekelompok manusia untuk melakukan sesuatu. Makanya ada etika di Pulau Papua, etika di Eropa, etika di... Sedangkan ketika kita berakhlakul karimah, nah yang dibangun di SMA Islam Plus Azkia ini etika atau akhlak? Jangan sampai salah jawab. Akhlakul karimah. Tadi begitu saya datang, adik-adik sudah siap semua. Saya sebetulnya bingung juga ini, mau manggil adik atau mau manggil anak. Rasanya kalau manggil anak saya terlalu muda pula. Lahir 1977, sekarang 2022, umur sekitar ya 25-26 lah. Begitu kita datang, adik-adiknya sudah siap, laki-laki di depan, perempuan di belakang. Kenapa susunannya begini? Kenapa tak dibuat di samping? Karena kalau laki-laki di depan, dia tidak akan melihat perempuan, karena dia fokus melihat ke depan. Kalau dibuat perempuan di belakang, yang perempuan juga tidak melihat laki-laki. Kalaupun dia menengok, yang ditengok tengkuknya aja. Tengkuk orang sama, tak ada tengkuk mancung sama tengkuk pesek. Begini susunannya, macam susunan sholat. Karena kalau dibuat di samping, nanti lebih banyak dia melirik yang di sebelah itu daripada nengok ustaz. Nengok ustaz sekali, nengok kiri. Yang sana pun nengok pula ke sini. Jadi dari cara susunannya pun aja luar biasa. Yang laki-laki pakaiannya celana panjang, yang perempuan pula pakai hijab, pakai jilbab, rambutnya tak nampak, mukanya pun tak nampak.
gara-gara COVID nih. Ini semua terjaga, terpelihara, tidak diperkenankan untuk bebas, ada sekatan-sekatan, ikatan-ikatan. Kenapa? Karena memang dalam masa proses pencarian identitas diri ini. Plus yang pertama adalah berkarakter, berakhlakul karimah. Lalu kemudian setelah itu, apa ini sekolah Islam ini? Memangnya nanti mau sekolah ke Mesir, ke Makkah, ke Madinah, ke Arab? Oh, jangan main-main dengan SMA Islam Plus Azkia. Alumninya sekarang di Turki, di Eropa, di Jerman. Betul? Ustaz kok tahu alumni Azkia ini ada yang di Jerman, ada yang di Turki? Sebelum kesini tadi kan saya tanya dulu. Itulah gunanya kita cerita-cerita dulu. Ini banyak orang sekarang jumpa tak ada cerita. Zaman dulu kalau kita jumpa tuh cerita, apa kabar Pak, gimana ceritanya, gimana sekolahnya. Enggak, orang sekarang enggak. Begitu jumpa langsung main handphone. Di airport yang sama, menunggu pesawat yang sama, akan berangkat di jam yang sama. La salam wala kalam. Salam tak ada, ngomong tak ada. Andai pingsan orang di sebelahnya, bukan ditolongnya, difotonya. Ada orang pingsan di sebelah, langsung tulisan komen kawan-kawan, innalillah, 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 innalillah. Sudah tidak ada lagi ngobrol, tak ada lagi ngomong. Jadi tadi begitu sampai kemari saya tanya, gimana ini Pak Kepala Sekolah, Pak Yayasan? Alhamdulillah Ustaz Somad, ini udah tahun keempat. Masya Allah, berapa jumlahnya semua? 500 orang. Alumni kita di mana aja? Di Turki udah ada, di Jerman udah ada. Bagaimana sekarang perkembangannya? Oh, Masya Allah, pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Insya Allah sekolah SMA Islam Plus Azkia Medan Sumatera Utara ini berkembang pesat ke depan insya Allah. Bisa ke Turki, ke Jerman, itu menunjukkan dia bukan cuma bisa bahasa Arab, cuma berkarakter, tapi juga bisa bahasa Inggris. Test of English Foreign Language. Bahasa Inggris yang bukan untuk orang Inggris, tapi foreign language sebagai bahasa kedua. Kita lahir dengan berbagai macam. Kebetulan kita dikandung oleh ibu kita, orang Batak, orang Melayu, orang Karo, orang Mandailing, orang Bugis, orang Makassar. Lalu kemudian kita belajar bahasa Inggris. Kenapa kita mesti belajar bahasa Inggris? Ya karena bahasa dunia bukan bahasa Indonesia. Coba dulu kalau bahasa dunia ini bahasa Indonesia. Bahasa Inggris dijadikan sebagai bahasa internasional karena negara yang paling banyak jajahannya adalah Inggris. Singapura dijajah Inggris, Malaysia dijajah Inggris, Brunei Darussalam dijajah Inggris. Indonesia banyak macam-macam, diobok-obok orang itu semua. Sekutu masuk, Belanda masuk, Jepang masuk, Inggris masuk, Belanda paling lama. Maka ini semua kita mau tak mau, suka tak suka, mesti belajar bahasa Inggris. Banyak orang sekarang yang konservatif, saya tak mau belajar bahasa Inggris nih Pak Ustaz. Bahasa Inggris nih bahasa orang munafik, tak sesuai antara tulisan dengan bacaan. One dibaca wan. Ada sahabat Nabi namanya Zaid bin Thabit. Siapa namanya? Zaid bin Thabit. Apa kata Zaid bin Thabit? Dia translator, penerjemah Nabi Muhammad SAW. Ta'allamtuhu wa hadzaqtuhu nisfa syahrin. Aku belajar bahasa Yahudi, bukan bahasa Inggris. Aku belajar bahasa Yahudi, bahasanya Bani Israel yang sedang menjajah Palestina sekarang. Nisfa syahrin, setengah bulan. Cuman 15 hari, 2 minggu, setengah bulan dia belajar bahasa Yahudi. Kita belajar bahasa Inggris ini berapa lama? SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Pas naik pesawat mau pergi umroh, yang paham kita di pesawat itu cuma 2 aja. Thank you, welcome. Yang lain tuh macam kumur-kumur aja lah. Ladies and gentlemen, kepala beku distempel semen. Tapi itu tidak berlaku bagi anak-anak SMA Islam Plus Azkia Medan. Teruji, bukan cuma basa-basi. Sudah ada kakak kelas mereka di sana. Jadi kalian tinggal mengarahkan aja kemana kalian mau, bisa insya Allah. Mau ke Turki,
mantap. Mau ke Jerman, bagus, ilmunya dapat dan atul satu nilai plus lagi. Apa dia? Memperbaiki keturunan. Saya mendengar kalian tadi bisa kakak kelas kalian ke Turki, ke Jerman. Oh, orang Turki ini cantik-cantik. Kalau lewat 10 anak gadis Turki, yang cantik itu 11. Bayangannya pun mancung. Tak usah kita panjang cerita ini ya. Artinya apa? Punya kesempatan yang luar biasa. Memangnya Ustadz pernah ke Turki? Ke Turki, ceramah saya di airport, masjid airport mau diresmikan, tausiah saya di airport Turki, Melbourne, Sydney masuk ke Australia, walaupun Singapura tak masuk. Nah, jadi insya Allah adik-adik semuanya nanti panjang umur, sehat badan, tamat dari SMA ini, ada di antara kalian ini akan dapat beasiswa dari Harvard University, ada yang dapat beasiswa dari Cambridge University, ada yang dapat beasiswa dari McGill University, ada yang dapat beasiswa dari ANU. Apa pula ANU nih Pak Ustadz? Australia National University. Pak Ustadz, nanti kalau kami sekolah di Eropa ini bagaimana nanti? Apa kami ini masih tetap dalam iman dan Islam? Itulah maka disebut dengan SMA Islam Plus. Kenapa? Di mana letak plusnya? Karena anak-anak SMA Islam Plus ini punya program namanya tahfiz. Ada program tahfiz. Berapa juz ini Pak Kepala Sekolah? Macam-macam Ustadz, bervariasi. Karena tidak semua orang tua punya keinginan yang sama, ketegasan yang sama. Tapi minimnya setahun 1 juz. Berarti 3 tahun 3 juz. Amin. Ada pula orang sekarang mengejek, alah kalau cuma 3 tahun 3 juz, kecil lah, kami 4 juz, juz melon, juz pokat, juz mangga. 3 juz Al-Quran bersarang dalam kepala kalian, sehingga nanti sampai masanya tiba-tiba Ustadz Somad diundang sama orang Medan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa Ustadz menghadiri pernikahan anak kami di Masjid Raya Al-Masun depan Istana Maimun? Oke, I'm coming. Apa acaranya? Ustadz kami minta untuk acara nasihat pernikahan sekaligus sebagai saksi Pak Ustadz. Kenapa kalian tahu dengan saya? Apa hubungan saya dengan anak ini? Ustadz pernah ceramah di sekolah dia dulu. Sekarang dia udah jadi dokter spesialis Pak Ustadz. Datanglah saya. Kalau anak-anak orang lain nikah lain bunyi akadnya. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati, tunai. Tapi kalau anak SMA Islam Plus Askia, apa kata calon mertua? Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman, tunai. Apa jawab dia? Mestinya jawabnya aku terima. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman, tunai. So sweet. Ulang balik kata Pak Kuah. Begitu malam terdengar suara dia membaca Al-Quran, sayup-sayup suara itu keluar dari celah jendela. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Apa kata ibu mertuanya di tengah? Tengoklah tuh bang menantu kita yang alumni SMA Plus Askia itu, Masya Allah. Betuahnya anak kita baru malam pertama udah diajaknya istrinya tahajud. Kita udah hampir mati tak pernah sembahyang malam. Begitulah kebahagiaan orang memperoleh anak menantu yang belajar di SMA Islam Plus Askia. Bahasa Inggrisnya oke, sekolah di Eropa bisa, disiplinnya mantap, pelajaran umum tidak terkendala, fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris kecil sama dia. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. 5 pelajaran inti SMA, upil. Kenapa? Quran 3 juz saja bisa dihafal di kepalanya. Allahu Akbar.
Iya, orang yang menghafal Quran itu salah satu keutamaannya dia tak pikun. Kenapa? Karena otaknya dilatih untuk mengingat berapa ayat, berapa pojok, atas, bawah, kanan, kiri, halaman. Orang kalau ngapal Quran tuh Qurannya tak boleh bisa pindah-pindah. Quran pojok mesti sama. Karena ketika dia menghafal itu dia mesti ingat pojok atas, pojok bawah, ujung kiri, kanan, tengah. Maka tak bisa dia pindah-pindah. Jangan menghafal Quran pakai Quran ini di rumah, di sekolah pakai aplikasi ini, yang lain beda halamannya, lain nanti bayangannya. Sedangkan menghafal 3 juz saja bisa lekat di kepalanya. Apalagi lah cuman fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Makanya di antara yang memicu kecerdasan anak di antaranya adalah menghafal Al-Quran. Jadi instruktur bahasa Inggris bisa, jadi moderator seminar oke. Kenapa? Karena di SMA Islam Plus Askia dia tidak hanya disuruh belajar, tapi dia juga dididik menjadi orang yang bisa menjadi leader. Pendidikannya namanya leadership. Leader adalah pendidikan, mendidik menjadi calon-calon pemimpin masa depan. Siap menjadi pemimpin? Sekarang kita krisis kepemimpinan. 2023 mulai pendaftaran calon anggota legislatif. 2024 mulai DPRD kota, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, DPD, bupati, wali kota, gubernur, presiden. 9 yang mau diangkat. Politik kita bukan monarki. Politik monarki kalau mati bapaknya naik anaknya, mati anaknya naik cucunya. Monarki. Sistem kita bukan monarki kerajaan, tapi kita pakai sistem demokrasi. Dalam demokrasi suara terbanyak suara Tuhan. Siapa yang paling banyak pemilih pencoblosnya, dia bisa jadi bupati, dia bisa jadi gubernur, dia bisa jadi presiden. Jadi kalau anak muda yang ganteng, S1, S2, S3, bahasa Inggris skor TOEFL 550, alumni tamatan luar negeri, hafal Quran, kira-kira dipilih orang apa tidak? Belum tentu kalau tak berduit. Politik sekarang serangan fajar, pakai kain sarung. Tapi umat ini akan tercerdaskan. Siapa yang mencerdaskannya? Ustadz Somad bolak-balik ceramah, hindari money politik, ambil uangnya, jangan coblos orangnya, pilih alumni SMA Islam Plus Askia, jujur, amanah, tabligh fatona, sampai hari kiamat pasti dipilih orang. Betul? Ini sekarang saya mau kasih sekedar gambaran singkat. Minum khamar itu dalam Islam boleh apa tak boleh? Tak boleh. Khamar itu apa Pak Ustadz? Khamar itu anggur. Anggur yang dipijak-pijak, anggur busuk dipijak-pijak, disaring, dimasukkan ke botol, bebuih, melewati proses fermentasi seminggu, maka berubah, muncul satu zat di dalamnya namanya metanol, atau yang disebut juga dengan alkohol. Bukan bahasa Arab. Alkohol, almari, alpokat, bukan bahasa Arab. Berapa persen alkohol yang diminum orang bisa mabuk? 20% ke bawah. Lebih dari 20% orang bukan mabuk, mati. Vodka, Budweiser, Max, tolong nanti sebelum diupload jangan sebut, potong ini. Kalau tidak nanti jadi iklan gratis. Tuduh orang pula saya pemakai. Ada orang mau mabuk, duit tak ada. Mau dibelinya minuman keras ini, duit tak ada. Tapi mau mabuk juga. Dituang kopi, masukkan spiritus, minum. Namanya khamar oplosan. Diminum jam 9, jam 9.05 mati. Dunia tak dapat, akhirat tak dapat. Berceramahlah Ustaz Somad di masjid menggelegar hari Jumat khutbah. Innamal khamru, khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu, jauhi. Menggelegar di atas mimbar Masjid Agung. Begitu selesai khutbah, selesai ceramah, keluar dari masjid, orang di pinggir jalan enak aja minum. Bisa saya larang? Tak bisa, saya tak ada kekuasaan.
Pas saya larang, jangan kalian minum khamar. Kita tinggal di negara yang bebas, merdeka, berbuat apapun. Emang masalah buat lo? Jangan kau minum khamar, urus aja sorgamu, jangan urus neraka. Kita negara bebas. Ceramah tidak bisa merubah, tapi kalau keluar perda, peraturan daerah Kota Medan, tidak boleh menjual minuman keras di pinggir jalan, tidak boleh menjual minuman keras secara bebas, boleh minum keras bagi non muslim selama tidak menimbulkan kekerasan di tengah masyarakat. Kira-kira masyarakat takut tidak dengan perda? Sekarang saya tanya, mana yang lebih efektif, ceramah apa perda? Perda. Siapa yang mengeluarkan perda? DPRD. Satu kota ini berapa orang DPRD? 50 orang. Bersidang mereka di anggota legislatif. Sidang paripurna, pengetokan palu perda peraturan daerah Kota Medan, Sumatera Utara. Dilarang menjual khamar, minuman keras sembarangan bagi muslim. Yang non muslim tidak dilarang, agamanya bebas minum, tapi tetap dengan menjaga etika, tidak mengganggu keramaian, tidak merusak ketertiban umum. Dan poin-poin berikutnya, apakah anggota legislatif setuju? Voting 25 setuju, 26 tidak setuju. Tinggal pimpinan sidang. Pimpinan sidang menentukan satu suara bagi dia. 26 dengan 24. Putus 26. Menang. Akhirnya keluarlah perda. Berapa lama duduk di situ? 5 tahun. Enaknya jadi anggota legislatif, rumah dinas, mobil dinas, bini dinas. Jadi anggota legislatif itu, saya tanya-tanya, semuanya duit. Uang tunjangan, SPPD, luar kota, reses, macam-macam. Bersinnya aja pun berduit. Keluar duit. Mudah-mudahan ada di antara kalian ini nanti yang menjadi anggota DPRD. DPRD Kota Medan, DPRD Sumatera Utara, naik ke atas DPR RI. Kalau di DPR RI dia bisa buat undang-undang, dia bisa amandemen undang-undang dasar. Bayangkan itu. Kalau diisi oleh anggota legislatif yang tidak berkompeten, tidak berilmu, tidak beriman, dia duduk di situ karena duitnya banyak. Karena duitnya banyak, dia bayar, dia sawer pagi menjelang pencoblosan. Setiap rumah dikasihnya 300 ribu, 300 ribu, 300 ribu, 300 ribu. Money politik. Apa yang terjadi? Akan duduklah koruptor-koruptor, duduklah pemabuk-pemabuk. Orang sakau pun bisa duduk jadi kepala ketua sidang paripurna. Pagi ini kita akan sidang paripurna. Gimana guys? Yang saya ceritakan ini kira-kira fakta atau hoax? Fakta. Saya sedang bercerita dengan adik-adik bagaimana masa depan Indonesia ke depan. Negara kita bukan negara Islam dipimpin oleh khalifah, tapi dipimpin oleh presiden. Kekuasaan tertinggi adalah rakyat, karena rakyat memilih mandat. Jadi kalau orang paham satu person baik, ada anak SMP baik, anak SMA baik, laki-laki baik, perempuan baik, maka Indonesia akan menjadi baik di masa akan datang, insyaallah. Amin. Azkia ini kan baru satu ya Pak Kepala Sekolah, baru satu. Nanti ada yang jadi anggota legislatif, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi pengacara, ada yang jadi dokter spesialis. Tapi mesti ada yang jadi guru di antara kalian. Saya berharap ke depan ada Azkia 1, Azkia 2, Azkia 3, Azkia 4, Azkia 5 sampai 1000 Azkia insyaallah. Amin. Kalau satu orang Zaki, kalau 2 orang Zakiyani, kalau 3 orang Azkia. Kalau pakai huruf Zal, Azkia artinya orang-orang yang cerdas. Bahasa Inggrisnya smart, bahasa Arabnya somat. Cerdas pakai Zal, Zaki, Azkia. Tapi kalau pakai Zai, Zaki. Kalau 2 Zakiyani, kalau 3 Azkia, artinya suci dan bersih. Kira-kira Azkia ini pakai Zal apa pakai Zai?
kalau melihat ejaan transliterasinya, DZ itu adalah huruf zal. Karena huruf dalam bahasa Arab itu banyak. Ada za, ada za, ada zo, ada ja. Idza ja, za, za, zo, ja. Beda sama bahasa Inggris, beda sama bahasa Indonesia. Coba sebutkan satu kata bahasa Indonesia pakai za. Zakat bahasa Arab tidak ada. Begitu juga dengan huruf sin. Ada sa, zakar bahasa Arab. Ada, tahu? Aku tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Ada sa, ada sya, ada so, ada tha. Tha, sa, sya, so. Nah, itu makharijul huruf itu tahsin. Anak-anak kita diajarkan tahsin kan Pak Ustaz? Tahsin. Alladzina idza asabathum musibah walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dalam satu ayat ada 4 huruf yang berbeda. Dengan belajar tahsin, bahasa Inggrisnya fasih. Betul apa betul? Jangan main betul-betul aja. Mana pula ada hubungan tahsin dengan bahasa Inggris Pak Ustaz? Dalam bahasa Inggris ada sya. Mana contohnya? Shopping, workshop. Dalam bahasa Inggris ada huruf tha. Mana contohnya? WHO, World Health Organization. Jadi kalau tahsinnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus. Tapi kalau orang bahasa Inggris bagus, tahsin belum tentu bagus. Kenapa? Karena ada beberapa huruf yang ada dalam Quran tak ada dalam bahasa Inggris. Mana contohnya? Ghairil maghdubi alaihim walad ba. Tak ada huruf ba dalam bahasa Inggris. Alladzina an'amta alaihim. Tak ada huruf a dalam bahasa Inggris. Ain tak ada, yang ada ain. Where are you going? Tak ada huruf di dalam kerongkongan ini dalam bahasa Inggris. Jadi adik-adik jangan pisahkan. Saya mau bahasa Inggris, saya tak mau Al-Quran. Belajar di SMA Islam Plus Askia Medan Sumatera Utara, dua-duanya dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Plusnya di mana? Plusnya adalah ini full day. Pak Kepala Sekolah, ini kita ini boarding atau gimana? Oh, di sini tidak boarding Pak Ustadz. Di sini full day. Masuk pagi, sholat zuhur sampai petang baru pulang. Bahayanya kalau pulang siang, cabut ke mall, jilbabnya melompat ke tas, rok yang panjang pakai resleting jadi pendek, dibonceng sama anak muda yang kenal potnya udah disinat 3 kali. Apa yang terjadi untuk anak-anak gadis kita ini? Insya Allah kalau dia sekolah di SMA Islam Plus Askia, masuk dari pagi sampai siang sampai sore, baca Quran, menghafal fisika, kimia, teknologi, matematika, bahasa Inggris, maka otaknya lelah, capek, pulang ke rumah habis energinya, tersedot dengan belajar. Malam siap-siap lagi, besok berangkat lagi, masuk keluar, masuk tidur, akhirnya tamat. Kalau kalian sudah tamat SMA, ibarat pohon kayu sudah kuat, sudah kokoh. Pohon kayu itu tidak bisa langsung ditanam di pinggir jalan, mati dia. Dimasukkan dulu ke pot. Setelah akarnya kuat, setelah batangnya kokoh, setelah pucuknya, daun-daunnya kuat, apalagi pucuk-pucuk yang hijau-hijau ini. Suka kalilah ulat memakan pucuk hijau. Apa kata ulat? Pucuk. Kalian ini pucuk-pucuk hijau yang sedang ranum, harum, semerbak, semua orang ingin memetiknya. Maka setelah nanti kalian kuat, kelas 1, kelas 2, kelas 3,
bahasa Inggrisnya mantap, leadershipnya oke, parentingnya luar biasa, bekalnya sudah hebat, terbang kalian sejauh mata memandang ke Eropa. Di hari petang kalian akan pulang memimpin Sumatera Utara, insya Allah. Amin. Nah, kalau Sumatera Utara kecil itu Pak Ustadz, saya memimpin Indonesia. Amin. Kita ini tak tahu cita-cita kita ini apa, entah jadi apa ke depan. Tapi tentukan arah dari sekarang. Hebatnya orang Barat, itu anaknya dari kecil dia sudah tahu bakatnya. Orang tua itu sudah tahu bakat anaknya dari kecil, maka disekolahkan sesuai dengan bakat masing-masing. Nanti mak kalian sama ayah balik dari sini tanya, mak ya aku dulu waktu kecil kemana? Ini untuk menetapkan tujuan ke depan. Kata Ustaz Somad, perlu ditengok hobi dari kecil. Kau dari kecil asik main di hujan aja ke sungai, angkatan laut. Kau dari kecil kemana-mana, habislah keramik di rumah nih kau pukul pakai martil, hakim konstitusi. Kalau tak lulus SHMH doktor hukum jadi tukang. Aku cuma lama. Kau dari dulu kecil macam kau mana-mana membawa jarum suntik, dokter spesialis. Kalau tak lulus kecandu narkoba. Mudah-mudahan jauhkan anak ini dari yang tak baik ya Allah. Tapi orang tua pun juga tak kalah penting. Walaupun hari ini saya jumpa dengan anak-anaknya, emaknya di rumah, ayahnya di rumah, tapi saya yakin dan percaya emak ayah kalian menonton di rumah karena ini direkam dan diupload. Nanti mereka akan tonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Hai bapak-bapak wali murid yang ada di rumah, anak kalian sedang bersama dengan saya di SMA Islam Plus Askia Medan. Mereka di sini dididik bercelana panjang. Sopannya anak kalian ini bukan main. Jangan kalian rusak di rumah pakai celana pendek. Banyak bapak-bapak, ayah-ayah bercelana pendek, bukan di rumah, di jalan. Saya kalau udah nengok orang bercelana pendek, bukan pendek sekedar pangkal lutut, pendek betul. Bekudis pula lututnya. Di sini aku sudah menengok anak-anak perempuan kalian yang solihah-solihah, jilbabnya panjang, bajunya panjang. Jangankan rambutnya, mukanya pun tak kelihatan karena pakai masker. Jangan sampai kalian ibu-ibu di rumah merusak anak-anak kalian. Di SMA Islam Askia ini mereka sudah dididik menutup aurat. Tiba-tiba dia pulang ke rumah, ditengoknya emaknya rambutnya 3 warna, merah, kuning, kelabu. Bentuknya macam durian. Rupanya emaknya anak fang. Di sini di sekolah Islam Askia ini anak-anaknya diajarkan sopan santun. Kalau berjumpa guru menunduk, kalau jumpa cium tangan, assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Jumpa dari kawan-kawan kalian yang merekam video, bukan main sopannya. Tiba-tiba orang tua jumpa sama anak, hai guys. Orang tua meruntuhkan bangunan yang dibangun oleh sekolah. Membangun anak-anak ini seperti membangun istana pasir di tepi pantai. Cantik istana pasir tepi pantai, tapi begitu ombak datang, hancur lebur. Ombak itu bernama orang tua. Waspadalah wahai orang tua. Menonton ayah mak kalian, mak kejam kan Ustaz? Aku bukan kejam, saya sedang mengingatkan bahwa kita sebagai orang tua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang tua rajin sholat tahajud, witir, duha, baca Quran, khatam, sedekah, infak, wakaf, tapi kalau anakmu tak menutup aurat, kalau anakmu pacaran, kalau anakmu berzina, selangkah kakimu di surga, selangkah juga kakimu sudah ditarik anak masuk neraka. Sekolah SMA Islam Plus Askia Medan bukan laundry. Apa maksud Ustaz bukan laundry? Banyak orang tua sekarang menganggap sekolah ini laundry. Dibawanya pakaian kotor, dikasihnya ke guru, tolong cuci, bayar. Guru tak bisa dibayar. Guru bukan pegawai. Guru adalah partner parenting. Makanya mereka, bapak ibu guru, ustadz ustazah ini adalah parent. This is my father, this is my mother, both them parent. Mereka berdua ini adalah pengganti orang tua. Sebagaimana kalian hormat ke orang tua,
begitu juga ke guru, tidak ada mantan guru. Ustadz, iyalah guru Ustadz baik-baik, guru saya dulu diantukkan ya kepala saya ke papan tulis. Dendam Pak Ustadz? Tak dendam, ingat aja sedikit. Tapi pas acara reuni, saya cium tangannya, saya kasih dia oleh-oleh. Berapa isinya Pak Ustadz? Tak perlu aku sebutkan. Saya hormati dia, dan setiap saya ceramah, tausiah, setiap saya mengajar, maka pahalanya mengalir ke guru-guru saya itu. Walaupun dulu saya dipukulnya pakai rotan. Kalian enak, sekarang mana ada guru yang boleh memukul? Karena kalian dilindungi oleh Komisi Perlindungan Anak. Kami dulu tak ada, tempeleng, pakai tang sapu, pakai rotan. Saya kalau cerita begitu, apa kata anak-anak sekarang? Derita lo kali. Memang enak lah zaman kalian ini. Salah Ustadz lah, kenapa nggak lahir sama kami? Gitu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi nanti kalian gantungkan cita-cita kalian setinggi bintang di langit, tapi kaki kalian tetap menginjak di bumi. Betul? Gantungkan di langit, tapi kaki kalian tetap di bumi. Artinya apa? Melangit prestasi kalian, tapi membumi rendah hati kalian. Jangan kaki kalian naik ke atas menggantung, berarti kalian hantu. Saya dulu sekolah di Jalan Sisingamangaraja. Dari Simpang Limun arah Simpang Marendal, sebelah kiri Universitas Al-Wasliyah Unifa, ada sekolah madrasah sanawiyah. Saya kelas 1 sanawiyah itu tahun 1990. Waktu itu kalian masih di alam maya berselancar. Kelas 1 90, kelas 2 91, kelas 2 91 92, kelas 3 93. Pas 93 saya cari imam Masjid Agung Medan Al-Masun depan Istana Maimun. Siapa namanya? Syekh Jalaluddin Abdul Muthalib MA. Lulusan dari Madinah LC, MA-nya dari Libya. Saya dapat kabar dia mengirim orang-orang ke Timur Tengah, ke Arab. Dapat saya kabar, kalau mau berangkat ke Timur Tengah, datangi Imam Masjid Raya Medan. Habis sholat subuh, pergi saya ke Simpang Limun mencari rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini rumah Ustadz Syekh Jalaluddin Abdul Muthalib LCMA? Betul. Boleh aku masuk? Boleh. Kelas 3 SMP. Lebih kecil dari kalian ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya dengar Ustadz banyak mengirim orang ke Timur Tengah, ke Arab. Iya. Kirim aku ke Arab Ustaz? Ditengoknya saya atas ke bawah. Mungkin dalam hatinya waktu itu, anak ini sehat apa gila? Terbayang saya sekarang datang anak SMP kelas 3. Kalian sekarang kan udah kelas 1 SMA kan? Anak kelas 3 SMP tiba-tiba datang misalnya menjumpai saya. Ustaz Somad, tolong kirim aku ke Al-Azhar Kairo. Langsung saya pegang keningnya. Panas dingin atau panas banget? Begitulah saya dulu tahun 93. Apa kata Syekh Jalaluddin? Beliau orangnya lembut. Apa kata dia? Kau selesaikan aja dulu aliyah, nanti taman SMA baru kau datang kemari. Makanya sekarang saya heran kalau jumpa sama anak-anak tamat pesantren, tamat dari sekolah Islam SMA. Apa saya tanya, kelas berapa sekarang? Kelas 12 Ustaz. Kelas 3 SMA Ustaz. Rencana mau S1 kemana? Nah, inilah Ustaz, nggak tahu mau kemana. Bagus kau mati aja. Tak tahu dia mau kuliah kemana. Saya kelas 3 SMP udah tahu saya mau pergi ke Arab. Inilah pentingnya kita punya visi misi ke depan. Akhirnya saya setelah 3 tahun kelas 1, kelas 2, kelas 3 datang lagi saya ke Medan. Orang tua saya tinggal di Riau. Tak ada tes ke Mesir itu di Riau. Ketinggalan Riau waktu itu. Medan ini luar biasa. Lalu kemudian dikirim kawan saya lah surat pakai pos. Enaknya zaman kalian ada email, ada WhatsApp. Waktu itu mana ada? Pakai pos. Kepada sahabatku Abdul Somad di Riau, ada kabar informasi tes ke Mesir. Datanglah kau ke Medan ikut tes. Mudah-mudahan kau lulus nanti ke Mesir. Surat itu pun sampai saya baca, pendaftarannya besok pagi tutup. Suratnya sampai hari ini jam 12.
Langsung saya ke stasiun bis naik SDH Sipiro Dolok Hole. Bukan macam sekarang naik pesawat pejam mata sampai 12 jam, masuk lubang keluar lubang, membelok ke kiri ke kanan sampai ke Amplas. Pergi ke rumah kawan, mandi di situ. Habis itu pergi ke pendaftaran IAIN. Sekarang jadi UIN Sumatera Utara. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya dengar kabarnya di sini ada tes ke Mesir ya? Iya. Saya mau ikut tes Pak. Ini hari terakhir. Kenapa lambat betul kau datang? Saya dari Riau Pak. Oh maklum jauh. Ada keluarga kau di sini? Orang Medan ini kan cakapnya kayak gitu. Ada keluarga kau di sini? Enggak ada Pak. Kalau tak ada keluarga kau datang ke rumah, tidur rumah saya. Orang Medan ini memang begitu, tapi hatinya baik. Ada keluarga kau di sini? Enggak ada Pak. Kalau tak ada keluarga, datang tidur di rumah saya. Lalu kemudian saya pun ikut tes. Setelah sebulan keluar pengumuman 100 anak Indonesia yang lulus beasiswa Al-Azhar ke Mesir, yang ikut 1000 orang, yang lulus cuma 100. Dibaca dari atas sampai ke bawah, satu pun tak ada nama Abdul Somad. Rupanya kita kalau grogi begitu tak nampak. Dibaca sekali lagi pelan-pelan ada di bawah. Abdul Somad Batubara lulus ke Mesir. Pelatihan 2 bulan di Jakarta, baru naik pesawat. Latihanlah kami di Jakarta 2 bulan. Kawan-kawan dari Palu, Sulawesi, dari Makassar, dari Kalimantan, dari Aceh, berkumpul semuanya nasional di situ. Lalu kemudian tanggal 5 September tahun 1998 kami pun terbang dari Cengkareng menuju Kairo. Pesawat sampai di Kairo, bangganya saya bilang, kau dari mana? Aku dari Riau. Tesnya di mana? Medan, Sumatera Utara. Kapan kalian sampai? 5 September 98. Naik pesawat apa? Royal Jordan Airlines. Apa kata dia? Itulah pesawat yang paling murah. Sampai di Mesir, masuk ke kelas, yang paham saya cakap dosen itu cuma 2. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Macam buku kumur aja mereka bercakap. Di Medan mana pernah kita latihan mendengar listening maharatus sima'ah, dengar orang bahasa Arab. Enak kalian sekarang tinggal buka handphone, cari siapa aja ceramah bahasa Arab ada. Habib Umar bin Hafiz, dengar bahasa Arab. Syekh Yusuf Al-Qardawi, dengar bahasa Arab. Syekh Ali Jum'ah, dengar bahasa Arab. Syekh Atiyah Sakor, dengar bahasa Arab. Syekh Wahbah Zuhaili. Zaman kami dulu kalau mau mendengar pidato bahasa Arab, nunggu jamaah haji pulang titip kaset. Sampai di sini tak hidup kaset, rupanya kena air zam-zam bocor. Bukan enak zaman kami dulu. Zaman kalian sekarang nih memang enak luar biasa. Mau jadi orang baik mudah, mau jadi Fir'aun pun cepat. Berapa lama Ustadz selesaikan S1 Ustadz? Sampai saya ke Mesir September 98. Selesai S1 bulan Juli 2002. Pertanyaannya, berapa lamakah Ustadz Somad menyelesaikan S1? 3 tahun 10 bulan. Putus selesai. Makanya saya heran kalau di Indonesia ini jumpa saya mahasiswa. Mahasiswa ya dek, kenapa ragu? Mukanya macam dosen. Mahasiswa atau dosen? Saya mahasiswa pak. Semester berapa? Semester berapa? Semester 4. 14. Bukunya bahasa Indonesia, dosennya orang Indonesia, belajar di Indonesia, balik ke rumah tiap hari, bisa pula menyelesaikan S1 sampai 14 semester 7 tahun. Bagus kau mati cepat. Kalau belum masanya mati, lewat orang mati ikut. Saya di Mesir, dosennya orang Arab, bukunya bahasa Arab, 4 tahun tak pernah pulang. Kenapa Ustaz tak pulang? Ongkos mahal guys. Jadi kalau ada kalian merasa berat belajar di SMA Islam Plus Askia ini, berat Pak Ustaz, masuk pagi pulang sore, kami ini mesti healing.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mau aku tepukkan aja dah saya. 4 tahun saya tak pulang, sampai lupa saya muka emak saya. Mana bisa kita tengok mirip emak kita sama orang Arab? Orang Arab tuh hidungnya mancung-mancung. Mau menengok emak kita waktu pergi haji ke Makkah lah, jumpa jamaah haji, senyum mau nengok emak-emak jamaah haji, terkenang emak awak di kampung. Dia pula takut, disangkanya kita copet. Selesai itu saya berpikir S2. Aku tak mau pulang S1 LC, aku mesti S2. Duitnya macam mana? Minta ke orang tua malu. Jadi otak nih berpikir mau S2 kemana. Jadi waktu haji ke Makkah berjumpa sama kawan-kawan, nanya, kau dari mana? Aku dari Baghdad. Oh, di Irak kau belajar? Iya. Kayak mana beasiswa S2 di Irak? Oh, di Irak enak mat. Beda mah di Mesir. Mesir mesti naik pesawat kalau ke Makkah. Kalau di Irak kita naik bis. Biaya hidup murah, gratis. Apa nama universitasnya? Universitas Saddam Hussein. Ah, kalau gitu aku ke sana jalan nanti. Pas 2002 saya tamat, pas mau berangkat dibom Amerika rata dengan tanah. Akhirnya saya pun pergilah ke Malaysia, melanjutkan S2 ke Universiti Kebangsaan Malaysia di Selangor, UKM. Tapi hati saya tetap mencari beasiswa. Setiap hari saya masuk ke ruang internet, saya cari www.google.com scholarship beasiswa minhah dirasiyah. Dapat saya informasi beasiswa Maroko. Kirim fotokopi paspor, transkrip nilai, ijazah, pas foto, kirim pakai email. Kok mana aja beasiswa, kirim. Rupanya kalau kita pasang pancing nih banyak, 1-2 ada juga yang menangkap. Buka pancing 1, hilang umpannya. Cari pancing 1, hilang benangnya. Tengok yang ketiga, sama-sama bambunya hilang. Rupanya kalau sudah rezeki tak kemana, datanglah email, Abdul Somad diterima di Darul Hadis Al Hasaniyah Maroko, dapat beasiswa 2 tahun menyelesaikan S2. Saya pun terbang lagi naik pesawat, sama tiket yang paling murah juga, dari Kuala Lumpur ke Doha, dari Doha Qatar ke Tripoli Libya, dari Tripoli Libya sampai ke ibu kota Maroko, namanya Casablanca, tulisannya Casablanca. 2 tahun saya di sana, sampai 2 hari sebelum tsunami, tanggal 24 bulan Desember 2004. Selesai saya bulan November 2006. Saya selesaikan S2 saya 1 tahun 11 bulan, menulis tesis 300 halaman pakai bahasa Arab di negeri Arab, di sidang profesor Arab. Selesai pulang membawa 2 ijazah LCMA, lagi cemas mencari anak gadis. Dulu, sekarang udah dapat. Pikiran saya tak ada macam-macam. Apa dulu cita-cita Ustadz Somad? Cita-cita saya S1, S2, S3, jadi dosen, kerja, ada gaji, punya duit, membahagiakan orang tua. Tak pernah terpikir saya akan ceramah tabligh akbar di Stadion Gelora, di Stadion Bandung Lautan Api, masuk TV sebesar ujung rambut. Tak pernah terlintas di pikiran saya. Cita-cita saya cuma satu, S1, S2, S3, kerja, ngajar, dapat duit, membahagiakan orang tua. Emak kalian melahirkan kalian tuh bersimbah darah, meregang nyawa. Banyak anak-anak sekarang menganggap dia lahir macam bersin aja, maknya bersin, lahir. Bukan begitu, beb. Susah perjuangan mereka. Jadi jangan sampai kalau belum bisa membahagiakan orang tua, jangan menyusahkan orang tua. Tadi saya mulai jam 8, sekarang pas jam 9. 60 menit saya sudah bicara di depan manusia-manusia calon pemimpin masa depan ini, Masya Allah.
Padahal cerita saya belum selesai lagi. Itu baru S2, belum lagi cerita saya S3, belum lagi cerita saya masuk PNS jadi dosen, belum lagi cerita saya ceramah di mana-mana. Tapi karena waktu juga yang memisahkan kita, karena memang sesuai dengan yang tertulis di botol 600 ml. Tapi cukuplah itu, insya Allah jadi bekal adik-adik semua. Lalu Ustadz Somad datang ke sekolah kami ini, apa yang Ustadz inginkan? Kalau kalian jadi orang benar, kalau kalian jadi orang betul, kalau kalian jadi orang baik, guru kalian dapat amal jariah, Abdul Somad pun dapat juga sedikit walaupun tak banyak, 0,05% jadilah. Mau kalian mendoakan Abdul Somad kalau Abdul Somad ini mati? Dari bunyinya macam tak mau. Itu yang diharapkan dalam hidup ini. Karena saya ini sudah tua, mati menghadap Allah, masuk liang lahat, dimakan cacing tanah. Yang kekal abadi itu hanya amal jariah. Kalian jadi laki-laki, jadi pemimpin, jadi suami yang baik. Kalian perempuan jadi ibu rumah tangga, jadi dokter, jadi guru, jadi pengacara yang baik. Maka anak-anak kalian baik, mengalir pahalanya ke makam Abdul Somad. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Ala hazihin niyah untuk kebaikan anak-anak kami di SMA Plus Azkia Medan. Al-Fatihah.